Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaqqi min masyayikhi. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi al-muzawwadina bil ilmi. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana fardudhu ilaina indal hajati ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita belajar tentang fungsinya inna, yaitu menasobkan mubtada dan merupakan khobar. Kemarin bacaannya sudah sampai wa araja bihi ila samai. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan bacaannya. Tapi sebelum membaca, saya bacakan masing-masing terjemahannya, karena mengetahui terjemahannya maka akan memudahkan kita dalam membacanya. Wal masjidul aqsa, masjid aqsa. Awal pertama al kiblataini, dua kiblat. Salisu yang ketiga al masajidi, masjid-masjid. Al muqaddasati yang dimuliakan. Fi di dalam al islami, Islam. Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama dan masjid yang ketiga, salah satu masjid yang disucikan di dalam Islam. Lakin akan tetapi Al-Quds, kota Quds, al-yauma pada hari ini, musta'maroh, dijajah. Musta'maroh, dijajah. Istamaro, menjajah. Menjajahnya ini kembali kepada Al-Quds. Al-Yahudu, yang menjajahnya itu adalah orang-orang Yahudi. Alladzina, orang-orang yang adzabu, mereka menyiksa. Ahlaha, penduduk kota Al-Quds. Wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui. Ya'lamuna, mengetahui. Bi anna, bahwasannya Al-Quds, kota Quds, Madinah Islamiyah, kota Islam. Wahia, dan Al-Quds tersebut mu'adzamatun, dimuliakan, ingdal muslimina, oleh orang-orang Islam. Wa ka'anna, dan seolah-olah Al-Quds, kota Al-Quds itu Makkatu, seperti kota Mekah, al-mukarramatu, yang dimuliakan. Walihada, maka untuk ini istamarrat, berlangsung al-harbu, penjajahan, peperangan, wal adawatu, dan permusuhan, baina, di antara al-arabi, orang Arab, wal Yahudi, dan Yahudi. Walaita, andaikan, kula, setiap muslimin muslim, hazimun, berkeinginan kuat,
alal jihadi untuk berjihad, wala alla dan semoga atau kemenangan qaribun itu dekat. Nah, ini adalah kosakata secara cepat. Kembali pada objek bahasan, bagaimana kita membaca teks Arab dengan memasukkan inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha pada pembelajaran sebelumnya yaitu ada inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna sesungguhnya, anna bahwasannya, ka'anna seperti seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, laita andaikan. Nah, yang 6 ini akan merubah kata pertama yang paling terdekat. Nah, kita lihat pada bacaan berikutnya. Wal masjidul aqsa, pada lafaz al masjidu dibacanya dengan dhammah al masjidu. Nah, ini membacanya diawali dengan dhammah karena tidak didahului oleh huruf inna wa akhwatuha, tidak didahului oleh huruf jar. Maka bacaan aslinya adalah dengan menggunakan harokat, dengan menggunakan harokat dhammah. Maka bacaannya menjadi wal masjidu. Nah, bacaannya menjadi wal masjidu. Wal masjidu. Nah, kenapa dibacanya al masjidu? Karena tidak didahului huruf jar dan tidak didahului oleh huruf inna wa akhwatuha. Wal masjidu, sedangkan al-aqsa di belakangnya tidak menggunakan harokat pada alif yang terakhir, tidak menggunakan harokat dhammah, fathah atau kasrah pada alif ini. Karena al-aqsa itu merupakan nama dari al-masjid. Namanya al-aqsa. Asalnya al-aqsa'u. Nah, tapi orang Arab susah menyebutkannya, maka menjadi al-aqsa. Kemudian al-masjidul aqsa ini menjadi subjek, menjadi mubtada'nya. Maka harus datang setelahnya yaitu khobarnya. Maka khobar itu dibaca dengan dhammah lagi. Awwalul qiblataini. Nah, awwalul qiblataini. Kiblat yang pertama. Maka di sini sudah sempurna mana mubtada dan mana khobarnya. Mubtadanya al-masjidu, khobarnya adalah awwalu. Maka bacanya wal masjidul aqsa awwalul qiblataini. Masjid al-Aqsa itu adalah kiblat pertama. Nah, di sini komposisinya adalah mubtada dan khobar, dhammah. Kemudian datang setelahnya huruf athof. Huruf athof itu lafaz setelahnya harus mengikuti lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya itu adalah dhammah dan dhammah. Maka karena awalu ini didhammahkan, salisu juga ikut ke awalu. Maka bacanya wasalisul masajidi. Ketiga apa? Ketiga masjid. Masjid yang ketiga. Nah, maka ketiganya ketiga apa? Ketiga masjid. Maka al-masjidi dinamakan mudhafun ilaih, al-salisunya dinamakan mudhaf. Wasalisul masajidi, al-masajidi punya alif lam, al-muqaddasati punya alif lam, maka menjadi naat dan man'ut. Maka bacanya adalah wasalisul masajidil muqaddasati fil islami. Nah, kalau ini sudah jelas harokatnya al-islami, harokatnya sudah jelas menggunakan kasroh karena dimulai dengan huruf jar. Nah, al-muqaddasati harokatnya adalah menjadi harokat kasroh karena mengikuti pada lafaz sebelumnya. Saya perbesar dulu. Nah, pada al-muqaddasati ini